Bima razaqtana wa qina. Ujungnya sama kan? Iya sama. Seperti itu. Makanya kalau makan baca doa itu. Tuh. Kalau udah hasanah, maka jangan sampai ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan jadi luntur. Nah, yang membuat luntur apa? Tadi saya lanjutin. Fa innal birra yahdi ilal bir. Ya, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kalau kebaikan kita istiqomahkan, maka akan menuju surganya mudah. Nah, kebalikannya, iyyakum wal kadiba. Janganlah kalian menjadi pembohong. Islam tapi tidak islami. Hati-hati. Ngakunya Islam tapi tidak islami. Kelakuannya tidak islami. Jauh dari Allah, jauh dari Rasulnya, jauh dari Quran. Itu begitu. Islam kan patokannya itu Allah, Rasul, kitabnya Al-Quran, seperti itu. Makanya ibu bersyukur ya masih dikehendaki oleh Allah untuk hadir di pengajian dan sebagainya. Untuk apa? Untuk diamalkan apa yang sudah disampaikan. Begitu kalimatnya ya. Dan sesungguhnya kebohongan itu menuju ilal fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa fujur artinya? Orang yang suka bohong nanti akan mudah menjadi orang yang jujur. Apa fujur? Fujur itu artinya durhaka. Durhaka itu, makanya kalau ada orang diperintah dia tinggalkan, yang dilarang dia kerjain, namanya orang yang durhaka kepada Allah. Padahal nikmat dikasih terus. Ya, walaupun orang maksiat, nikmat tetap dikasih sama Allah. Tetap dikasih. Cuma dikasih waktu, mau sampai kapan sadarnya. Makanya disebut pembohong yang seperti itu. Ya, fujur. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Kalau banyak orang-orang yang durhaka dia nggak sadar akan kedurhakaannya, maka orang yang fujur tadi sampai akhir hayatnya dia nggak taubat dan nasuha dan tidak sadar diri, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Mau pilih yang mana? Sidqo wal bir, ya, kebenaran dan kebaikan harus kita istiqomahkan, yahdi ilal jannah, apa al-kazib wal fujur, apakah sifat bohong dan durhaka yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Pilihannya yang mana? Cuma dua ya, nggak ada pilihan ketiga. Pilihannya mana? Mau masuk surga kan? Iya, kalau mau masuk surga harus iyyakum was alaikum bisidqi. Hendaklah kalian menjalankan yang benar-benar terus, yang benar-benar terus. Seperti itu aja. Ya. Dan memang baru orang yang awal ketika mendapatkan sesuatu yang membuat dia kesal, sedih, ya, kecewa, sakit hati, itu kadang-kadang tidak mudah terobati. Tapi kalau dia mengatakan nih, ucapan sering-sering, ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak baik, tetap kalimatnya istighfar atau kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pernah ibu dapat sesuatu yang gak baik? Musibah, kecelakaan, nyebutnya itu dulu, astagfirullahaladzim, dosa apa yang saya kerjain sehingga Allah ganti dengan yang ini. Hari ini Allah takdirkan kepada kita apapun, itu adalah yang terbaik, karena masing-masing kita beda takdirnya. Makanya tetap harus bersyukur kepada Allah. Sebagaimana di mukadimah tadi, surat An-Nahl surat 16 ayat 78, kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menjaga rasa syukur kita kepada Allah. Iya. Itu ada ayatnya tadi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Ujungnya lihat, la'allakum tashkurun. Aku keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu aku anugerahkan pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur. Jadi banyakin syukur, Bu. Orang yang bersyukur itu tiap harinya iman dan takwanya meningkat. Kalau ada orang yang tidak bisa meningkatkan iman dan takwanya, hati-hati, itu bisa menuju kekufuran.
Karena Allah nggak pernah lepas kenikmatan dari kita. Sehat enak nggak Bu? Bisa makan, maksudnya mau makan apa aja enak aja gitu. Mau enak nggak? Enak. Minum enak. Karena nggak pahit perutnya, tidur nyenyak. Apalagi kayak gitu. Itu begitu aja udah orang kaya itu. Nggak bisa meningkatkan iman dan takwa sudah kufur. Makanya satu-satunya di dalam Al-Quran surat 55 yang pengulangan ayatnya sampai 31 kali. Iya, surat 55 itu. Ya, diwanti-wanti, sudah diwarning, sudah diperingatin oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sadar, supaya mata kita terbuka, pikiran kita terbuka. Oh, ternyata yang diulang-ulang itu supaya kita bisa bersyukur. Karena kalimatnya fabi ayyi ala rabbika tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih engkau dustakan? Jadi kalau orang tidak dikehendaki kebaikan seperti tadi sholat malam, ya kadang sholat kadang enggak, sekali dua kali doang, bahkan enggak sama sekali, ya berarti kebaikannya masih minim, amal solehnya masih minim, amal ibadahnya masih minim, dosanya masih lebih banyak. Ingat itu, saya katakan, ya. Tuh, kenapa kita sampai saat ini masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bisa jadi dosa kita masih terlalu banyak. Nih, saya ngomong nih Bu ya, dengerin benar-benar. Hari ini ada orang yang kita dengar banyak berbuat dosa. Syirik ya iya, syirik itu menduakan Allah. Dosa paling besar. Ya, bunuh orang sering. Zina juga emang hobinya. Terus juga minum khamr, judi, makan riba, durhaka sama orang tuanya. Itu dosanya kayak apa? Ada nggak begitu? Ada. Tapi dia tobat hari ini, taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha itu dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tadi saya sebut-sebutin semua. Ya, diampuni nggak? Diampuni dengan syarat dia tidak mengulangi lagi dan dia menjaga sampai akhir hayatnya. Lihat motivasi terbesarnya. Ketika dia wafat, ya, dan nanti ketika dia ditimbang amalnya, apakah dosa yang dia kerjakan di dunia tadi yang dia sudah taubat nasuha tetap ditimbang apa enggak? Tetap ditimbang apa enggak? Lebih banyak kemana atau berat kemana tobatnya? Tetap ditimbang enggak tadi dosanya? Sedangkan dia sudah taubatan nasuha. Tuh kan bingung. Kalau bingung pegangan. Ngaji nih, jadi harus pakem, tahu ilmunya, jangan sampai timbang apa enggak. Saya tanya suami tadi apa ngajinya? Masalah timbangan. Kayaknya dilihat lebih banyak berat ke taubatnya atau kayaknya enggak ada perasaan. Makanya ukuran taubatan nasuha ada perintahnya enggak? Ada Bu, saya katakan jangan sampai kita wafat belum taubatan nasuha. Emang siapa di antara kita yang bersih dari dosa? Nggak ada. Berarti harus taubatan nasuha. Tuh. Kalau ada orang kayak gitu, dia taubatan nasuha. Dulu ada orang pernah bunuh 100 orang masuk Terakhirnya ya. Dulu mohon maaf, ada seorang pelacur yang dia jual diri tiap hari, ujung akhir hayatnya dia dapat jaminan masuk surga. Ya, kayak gitu. Jadi banyak perilaku yang buruknya mungkin menurut kita luar biasa. Umar Ibnul Khattab kayak apa dosanya? Umar Ibnul Khattab itu di masa jahiliyahnya dia nguburin bayi perempuan hidup-hidup, nggak dimatiin lagi, dikuburin langsung dipenuh sama dia. Tapi sekarang kuburnya ada di samping Rasulullah. Dan yang luar biasa dari 4 khalifah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnul Khattab, Utsman Ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, beliaulah Umar Ibnul Khattab yang paling banyak menyebarkan Islam seantero dunia ini.
dan beliaulah satu-satunya manusia ya dari 4 khalifah itu yang ditakuti oleh iblis. Iblis nggak mau ketemu sama Umar. Kayak apa itu level imannya udah. Ya, berarti dapat jaminan masuk surga nggak? Dihisab nggak keburukannya? Berarti keburukan orang yang kayak tadi saya sebutin tuh nggak dihisab lagi Bu, karena sudah taubatan nasuha. Enak ya dengarnya kan? Nah, kita kan nggak kayaknya dosanya nggak gitu-gitu begitu saya katakan. Ya, sampai syirik, sampai zina, sampai durhaka sama orang tua, kayaknya nggak gitu-gitu banget saya katakan dosanya. Ya paling ngomongin orangnya. Sama banget Ustaz. Sama aja Ustaz. Sekecil apapun tuh. Iya, tapi sekecil apapun dosa harus ditaubati. Jangan diremehkan. Dosa saya kecil juga kalau dilakukan terus-menerus bisa jadi dosa. Artinya dosa seseorang itu ya kalau dia taubatan nasuha sebelum akhir hayatnya maka tidak ditimbang satu dosa. Tapi ingat kebaikannya amal soleh seseorang pun, kebaikannya pun, ibadahnya pun bisa ludes, bisa habis. Itulah orang bangkrut. Dia dituntut. Ya, siapa? Atadruna mal muflis hadisnya. Siapa orang bangkrut itu kata Rasulullah? Orang bangkrut itu adalah orang nanti dia rajin ibadah, sholatnya rajin, puasanya rajin, bukan hanya Ramadan doang, ngajinya rajin, ya seperti itu, zikirnya rajin, ya seperti itu. Terus juga sodakohnya juga rajin, cakep banget nih orang, kayak gitu. Tapi di akhirat pahalanya banyak dipretelin. Ternyata kenapa salahnya? Dia pernah menzalimi orang, dia nggak sempat minta maaf sampai akhir hayatnya. Awas yang begitu. Sampai orang itu minta keadilan sama Allah. Ya Allah, orang ini dulu pernah ngezalimin saya. Saya sampai terpuruk hidup saya, difitnah, saya dibohongin, saya rendahin dan sebagainya. Sekarang saya mengadu kepada Engkau ya Allah, bagaimana terbaik. Pahala si fulan ambil buat kamu, dan dosa-dosa kamu berikan buat dia. Itu orang bangkrut Bu. Makanya jangan zalim sama orang. Hati-hati. Tapi kalau sudah terlanjur, cepat minta maaf. Cepat minta maaf. Ya, makanya Bu kalau habis ngaji begini, salam-salaman, jangan kabur langsung. Minta maaf ya, ibu ini. Minta maaf. Kan nggak tahu besok terjadi apa. Iya. Ngomongnya sedih banget kayaknya udah. Ya, begitu emang. Iya, saya juga begitu kalau habis ngisi pada salaman. Sambil minta maaf, tapi berusaha untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Masa satu majlis gap-gapan kan nggak bagus. Seperti itu, ya. Cukup ya Ibu, jam 3 lewat hampir seperempat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena insya Allah nanti ketemu lagi setelah Idul Fitri. Ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang. Saya juga berdoakan ibu-ibu senantiasa diberikan umur yang panjang dan kesehatan, ya. Ramadan sampai selesai diberikan kekuatan menjalankannya, sehingga diberikan sama-sama kita keistiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa kulli niyatin shalihah wa ila hadatin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ba'fina ma'ul faqiru mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور أبنائنا وأمور من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند حساب. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, saya mohon kepada minta maaf yang seluas-luasnya. Astagfirullahaladzim. Apabila ada kebenaran mutlak datangnya dari Allah, kita wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan menolong kita setelah serta melindungi kita, dan suatu saat kita diwafatkan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Dan kita hari ini kumpul di buminya Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak kita bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.